Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kembali kita bertemu melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Doa dan harapan kami damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa memenuhi hati dan pikiran kita semua. Mari kita arahkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hati kami sungguh melimpah dengan syukur dan terima kasih buat hari yang baru untuk kami jalani sepanjang hari ini. Berkati firman-Mu Tuhan Yesus menjadi pelita terang dan kekuatan bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7-8. 1 Timotius pasal 4 ayat 7-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 dan 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 dan 18 dikatakan begini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Dari ayat-ayat yang telah kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang melatih tubuh batiniah beribadah melebihi latihan badani. Melatih tubuh batiniah beribadah melebihi latihan badani. Melatih tubuh batiniah beribadah melebihi latihan badani artinya kita belajar dan membiasakan tubuh batiniah kita, yaitu tubuh rohaniah kita, untuk beribadah melebihi kita belajar dan membiasakan tubuh badani untuk melakukan sesuatu. Tubuh lahiriah adalah tubuh badani, yaitu tubuh fisik yang kelihatan dan sifatnya tidak kekal sementara. Tubuh lahiriah ini kita pakai untuk melakukan berbagai aktivitas selama kita masih berada atau sebelum kita meninggalkan dunia ini. Sedangkan tubuh batiniah adalah tubuh rohani, suatu tubuh yang tidak kelihatan, sifatnya kekal atau selamanya. Tubuh batiniah berada di dalam tubuh lahiriah, yaitu roh yang memberikan kehidupan kepada tubuh lahiriah kita. Kita disebut hidup secara lahiriah selama roh dan tubuh kita menyatu. Kita mengakhiri kehidupan lahiriah di bumi atau disebut meninggal ketika roh dan tubuh kita terpisah. Melalui ayat-ayat yang dibaca dan dengarkan hari ini, Rasul Paulus menasihati semua pengikut Kristus, baik itu kepada Timotius, kepada jemaat di Korintus, dan kepada kita yang mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Rasul Paulus menasihati supaya kita melatih tubuh batiniah beribadah melebihi tubuh lahiriah. Bagaimana kita melatih tubuh batiniah dan tubuh lahiriah kita? Kita melatih tubuh lahiriah kita melalui latihan berbagai jenis olahraga, berbagai jenis senam, berbagai jenis fitness, dan sebagainya. Sedangkan kita melatih tubuh batiniah kita, rohani kita melalui ibadah. Tubuh kita adalah bait Allah atau bait Roh Kudus seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bagaimana kita memuliakan Allah dengan tubuh kita? Dengan melatih tubuh batiniah, tubuh rohani kita untuk melakukan ibadah yang sejati kepada Allah. Ibadah yang sejati itu seperti yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi bukan
bukan hanya badani kita yang kita latih, rohani kita pun perlu kita latih. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, bahkan kita harus melatih tubuh batiniah kita, tubuh rohani kita ini, melebihi kita melatih tubuh badani kita ini. Mengapa kita melatih tubuh batiniah dan tubuh lahiriah kita? Kita melatih lahiriah kita, tubuh badani kita untuk menjaga supaya tubuh tetap sehat dan kuat dalam melakukan berbagai aktivitas selama kita berada di bumi sebelum kita meninggalkan bumi ini. Jadi apalagi zaman pandemi sekarang, kita harus latih tubuh badani kita supaya tetap kuat, supaya dia tetap kuat dan tidak sakit penyakit, supaya dia tetap sehat. Jadi kita latih, kita berolahraga melalui contohnya kita lari atau senam, gerak tempat, atau bahkan dikatakan itu fitness dan sebagainya. Olahraga itu untuk melatih tubuh badani kita supaya dia bisa sehat, dia bisa tetap kuat. Apalagi di zaman pandemi sekarang, kita ingin dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, imun kita terjaga dengan baik sehingga kita terhindar dan kita kuat untuk menghadapi yang disebut yang kita jalani pandemi atau corona ini. Dengan kata lain, sekalipun latihan badani terbatas gunanya karena sifatnya hanya sementara, tidak kekal, hanya berlaku selama kita hidup di dunia ini, sekalipun begitu kita harus tetap melatih badani atau lahiriah kita ini supaya apa? Supaya tetap terjaga dengan sehat, dengan kuat untuk melakukan berbagai aktivitas yang akan kita lakukan, baik itu di rumah tangga kita, di usaha pekerjaan kita, di sekolah perkuliahan kita dan sebagainya. Latihlah badani kita, tubuh jasmani kita ini untuk tetap sehat dan kuat. Sedangkan kita melatih tubuh batiniah atau rohani kita tujuannya untuk mempersiapkan dan memperoleh tempat kediaman baru bagi kita di surga, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar untuk tidak hanya memperhatikan atau mengejar yang kelihatan saja, yang sifatnya sementara, yaitu dengan melatih tubuh batiniah kita saja, kita berolahraga supaya kita tetap sehat dan tetap kuat. Tetapi marilah kita juga bukan hanya melatih itu, tetapi marilah kita juga belajar untuk melatih tubuh batiniah kita, tubuh rohani kita, melebihi kita melatih tubuh badani kita. Karena tubuh lahiriah kita ini semakin lama akan semakin merosot dan sifatnya sementara sampai kita kembali menjadi tanah. Seperti dari sanalah kita dikatakan diciptakan dan akan kembali ke sana. Dan kita selama masih hidup dalam tubuh ini, kita belajar untuk melatih badani kita ini supaya apa? Supaya tetap sehat, supaya tetap kuat, sehingga dengan tubuh yang sehat dan kuat kita melakukan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Tetapi ingat, kita harus melatih, jauh lebih kita latih, yaitu tubuh batiniah kita ini, tubuh rohani kita ini yang memberikan tubuh kita ini hidup. Tanpa tubuh batiniah atau rohani kita, tubuh kita ini enggak hidup. Itulah yang kita harus latih, yaitu tubuh batiniah, yaitu ibadah kita kepada Tuhan, yaitu tadi mempersembahkan tubuh kita, berusaha berkenan kepada Tuhan, berusaha melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kita latih beribadah, baik itu mengikuti kegiatan di gereja, ya, baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kehidupan kita sehari-hari itulah ibadah yang sesungguhnya. Tetapi itu enggak datang dengan sendirinya, sama seperti tubuh batiniah kita, tubuh badani kita latih, rohani kita pun, batiniah kita pun harus kita latih, supaya bukan hanya tubuh badani kita yang sehat dan kuat, tapi rohani kita pun, batiniah kita pun harus sehat dan kuat. Untuk itulah kita latih batiniah kita, rohani kita, supaya apa? Karena yang badani ini dilatih sifatnya hanya sementara, hanya berlaku selagi kita hidup di bumi. Tetapi kalau kita selagi dalam badani ini kita melatih tubuh batiniah kita, rohani kita, itu dikatakan sifatnya bukan hanya untuk sekarang tapi untuk yang akan datang. Artinya bukan hanya mendatangkan berkat bagi kita sekarang, tetapi untuk yang akan datang. Kita meninggalkan tubuh ini, dibongkar dikatakan, dan kita disediakan suatu tempat yang kekal, yaitu surga yang kekal yang disediakan Allah bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita latih
batiniah kita ini, rohani kita untuk beribadah kepada Tuhan, melebihi kita melatih badani kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami bukan hanya pendengar tetapi pelaku firman-Mu, bukan hanya menyampaikan tetapi melakukan firman-Mu. Biarlah kami belajar untuk tidak hanya memperlihatkan yang badani tetapi yang batiniah Tuhan Yesus. Kami belajar melatih bukan hanya tubuh kami supaya sehat, supaya kuat, tetapi kami juga melatih batiniah kami, rohani kami melalui ibadah kami, persekutuan kami dengan Tuhan, melalui doa kami Tuhan Yesus, melalui apapun yang ada, kegiatan yang ada di gereja, bahkan dimanapun Tuhan Yesus. Dan hidup kami adalah ibadah yang sesungguhnya. Tuhan Yesus, Kau berkati bangsa dan negara kami Indonesia ini, berkati dalam segala pergumulan persoalannya Tuhan. Berkati pemimpin negara, presiden, wakil presiden, menteri yang ada, semua jajaran yang memerintah, supaya mereka Tuhan melakukan yang terbaik buat rakyat yang mereka pimpin. Berkati anak Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada, secara khusus umat-Mu yang digembalakan oleh Bapak Pitali, amin. Dan kami yang mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini, biarlah berkat damai sejahtera, sukacita Tuhan, kasih karunia Tuhan, kasih setia dan anugerah rahmat Tuhan senantiasa menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.